Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 Juli berjudul dapat ditularkan kepada jemaat. Apakah jemaat dapat semakin mendekat pada epicentrum kebenaran atau tidak? Yang paling berperan adalah pelayan Tuhan, yaitu pemberita firman atau pengkhotbah dan pemimpin gereja secara organisasi di bumi. Kalau hidup seorang pelayan Tuhan tidak benar, tidak suci, masih materialistis, masih bisa dibahagiakan oleh materi dunia, atau masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, berarti dirinya menjauh dari pusat pusaran kebenaran. Ini adalah kehidupan yang bersahabat dengan dunia. Tentu saja sebagai dampaknya, jemaat yang dilayani terbawa ikut menjauh dari pusat pusaran kebenaran. Hal ini sering tidak disadari, baik oleh pelayan Tuhan tersebut maupun oleh jemaat yang dilayani. Oleh pimpinan Roh Kudus, seseorang bisa menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya di hadapan Allah. Dalam hal ini, hanya orang yang dipimpin Roh Kudus yang bisa masuk dalam pusat pusaran kebenaran. Seorang pelayan Tuhan di mimbar yang tidak ada di pusat pusaran kebenaran tidak akan dapat menyeret pendengarnya masuk pusat pusaran kebenaran. Bagaimana bisa mengimpartasi, menularkan spirit yang benar kepada jemaat? Bagaimana bisa mengimpartasi atau menularkan spirit yang benar kepada jemaat kalau dirinya sendiri tidak memiliki spirit yang benar? Memang tidak mudah hidup masuk dalam pusat pusaran kebenaran, tetapi seorang pelayan Tuhan harus mengusahakannya dengan segenap hidup. Usaha untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar bukan hanya menyelesaikan studi di seminari atau sekolah tinggi teologi, tapi perjalanan hidup setiap hari untuk melepaskan beban, yaitu keterikatan dengan dunia dan ikatan dosa. Jika tidak, ia menjadi penjahat di dalam gereja yang membinasakan banyak orang. Seorang pelayan Tuhan yang tidak makin masuk dalam pusat pusaran kebenaran pasti mengajarkan kemakmuran duniawi kepada jemaatnya. Pasti orientasinya bukan kepada kesucian hidup dan fokus pada kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Kalau dalam pengembalaan gereja hanya mengajarkan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka jemaat dijauhkan dari pusaran kebenaran. Kegiatan gereja-gereja seperti itu memang masih bisa aktif dengan berbagai program yang kelihatannya rohani, dan mendukung pekerjaan misi, diakoni atau pelayanan sosial. Mereka memang masih bisa mengadakan kebaktian yang sangat semarak, seakan-akan Allah hadir dalam pertemuan itu dan disukakan hatinya karena profesionalismenya sebuah penyajian acara kebaktian. Tetapi pada hakikatnya jemaat tidak mengalami pertumbuhan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu semula seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Hal ini menyedihkan ya saudaraku sekalian. Jadi acara gereja yang menarik, yang dipikirnya bisa memenyukan hati Allah, sebenarnya tidak menyukakan hati Allah. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh serius supaya kita jangan terjebak dalam kebodohan, saudara. Gereja seperti ini, sementara giat dalam kegiatan rohani, sebenarnya, saudaraku, memarkir hati jemaat di dunia. Padahal Tuhan menghendaki kita memarkir hati di surga, saudaraku. Ini harus kita perhatikan, Gereja seperti ini memarkir jemaat di dunia. Tragis ya saudara. Dalam kehidupan setiap hari tampak bahwa mereka tidak merindukan langit baru dan bumi yang baru. Hati mereka masih tertambat ke dunia. Jemaat yang tiap minggu mendengar khotbah tentang langit dan baru saja belum tentu dengan mudah bisa memindahkan hati ke kerajaan surga dan merindukan pertemuan dengan Tuhan. Apalagi yang hanya mendengar khotbah tentang pemenuhan kebutuhan jasmani dan berbagai nasihat yang tidak lebih dari motivator dunia. Keadaan gereja yang tidak bertumbuh secara benar disebut sebagai keadaan dalam pasivitas rohani. Memang mereka aktif dalam kegiatan gereja, tetapi rohaninya pasif. Jadi tidak heran kalau ada pelayan Tuhan yang dari pernyataan-pernyataannya
menunjukkan bahwa ia tidak mengenal Allah dengan benar. Orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, saudaraku, tidak dapat mengenal dirinya dengan benar pula. Pengenalan akan Allah sangat menentukan kualitas hidup, saudaraku. Orang yang kurang mengenal Allah, kualitas hidupnya pasti rendah. Dan orang yang tidak mengenal Allah, kualitas hidupnya pasti rusak. Pusat pusaran kebenaran sebenarnya adalah Allah pribadi. Seorang pelayan Tuhan harus semakin bersentuhan dengan Allah. Allah tidak memaksa seseorang bersentuhan dengan dia secara konkret. Ya. Gereja yang dilayani oleh pelayan Tuhan yang tidak bersentuhan dengan Allah, ya masih bisa eksis dalam kegiatan pelayanan rohani. Tetapi pasti tidak ada aktivitas yang proporsional dalam proses pendewasaan. Tidak ada aktivitas yang proporsional dalam proses pendewasaan. Apa sulitnya seorang pelayan Tuhan melakukan hal tersebut? Sebab dia bisa belajar teologi dari berbagai aspeknya dan teknik-teknik pelayanan, sehingga bisa sangat cakap berbicara tentang Tuhan dan mengerjakan kegiatan pastoral serta organisasi. Tetapi mereka melayani tanpa jiwa atau nafas kehadiran Allah. Sangat terasa kering dan mekanis pasti, dan pastinya banyak agenda pribadi yang menyertainya. Pelayan-pelayan Tuhan yang bersentuhan dengan Allah bisa memberikan seminar, khotbah, dan berbagai pelayanan rohani lainnya, tapi tidak mengubah jemaat dan tidak menyeret jemaat ke epicentrum kebenaran, yaitu Allah sendiri. Ya, sebab pelayan-pelayan Tuhannya sendiri juga tidak ada dalam pusat pusaran kebenaran. Mereka tidak memiliki pengalaman hidup yang nyata atau konkret dengan Allah, tidak memiliki hati yang gentar akan Allah secara proporsional, ya. Mungkin hanya memiliki pengetahuan teologi saja, tapi hidupnya pasti bercacat, bercelah, hanya tidak kelihatan saja. Mereka tidak bisa mengimpartasikan spirit yang baik kepada jemaat, tidak bisa menularkan spirit yang baik kepada jemaat. Kehidupan mereka masih normal di mata manusia, dan kehidupan yang normal di mata manusia tidak akan menularkan kehidupan yang normal di mata Allah, saudara. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.